Selain itu, tinju bantuan badai Xiong memang benar. Tetapi itu tidak akan pernah menunjukkan kekuatannya yang putus asa. Tetapi Yu Heng berbeda. Oleh karena itu, selama konfrontasi antara dua orang, banyak pembangkit tenaga listrik diam-diam memikirkannya, dan melihat bahwa Qin Yichen bahkan tidak menggunakan tentara abadi. Dia benar-benar mencoba bertarung dengan Yu Heng, dan bahkan menganggapnya terlalu berlebihan. Namun, setelah telapak tangan ini, melihat gunung tak bergerak, ditutupi dengan orang-orang muda yang dituangkan ke laut emas, banyak pembangkit tenaga listrik tercengang. Anda tahu, telapak tangan Yu Heng sama sekali tidak tentatif, tetapi niat membunuh yang sebenarnya kuat. Di bawah pengeboman, saya khawatir 8 kesempurnaan lapisan surgawi juga akan terkena. Tapi Qin Yichen, saat ini, menghina menggunakan pedang macan putih. Dia sangat marah dan tidak jatuh ke angin. Nak, tampaknya kemajuan pesat akhir-akhir ini membuatmu semakin gila. Dengan kemerosotan di telapak tangan, saya melihat Qin Yichen aman dan sehat, dan mata Yu Heng mau tidak mau bangkit. Tapi tiba-tiba diganti dengan ejekan. Telapak tangan ini menakutkan di mata yang lemah. Tapi bagi Yu Heng, itu hanya telapak tangan saja. Jika kamu memiliki keberanian, menyingkirlah. Jangan sampai lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan anak laki-lakimu percaya bahwa dirinya sempurna. Sambil tersenyum, siluet Yu Heng berkedip dan terbang keluar dari aula besar, berdiri dengan bangga di udara. Qin Yichen mendongak, dengan dingin tersenyum. Tepat, biarkan anjing tua ini mati. Melihat Qin Yichen tidak menyeret kakinya, siluet itu melintas di udara, dan banyak kekuatan bernapas. Bocah ini benar-benar gila. Melihat pemandangan ini, Yu Heng juga merupakan kilatan murid serigala. Tetapi saat berikutnya, itu bahkan lebih konyol. Penuh gelombang serigala, berubah menjadi postur bertarung yang sengit dari kepala serigala manusia. Pada saat ini, nafas Yu Heng membumbung tinggi, seperti menelan langit, menunjukkan keganasannya, dan membuat mata yang indah dan indah itu terpana dan merasa sedikit terancam. Diam-diam berpikir, bekerja keras dengan Anda dan keluarga serigala, masih merupakan token anak itu. Setelah mengungkapkan sikap bertarung, murid Yu Heng Wolf menjadi semakin brutal. Nak, kamu memiliki banyak keberanian. Tentara peri dan baju besi peri? Tunjukkan, jangan khawatir tentang orang tua yang mengambilnya, dan jadikan itu produk yang cacat. Di hadapan Yu Heng yang ganas dan kejam, wajah tampan Qin Yichen tidak memiliki rasa takut sama sekali, tetapi niat bertarungnya kuat, karena anjing tuamu bertekad untuk mati. Tuan muda akan memuaskanmu. Tiba-tiba, pedang macan putih ada di tangan. Itu seperti matahari kemasan yang berkeliaran, dan bahkan lebih tidak bisa dihancurkan. Dengan pisau peri di tangan, napas Qin Yichen juga terwujud dengan tajam. Berdiri di atas langit, sepertinya mampu membelah langit membelah bumi. Melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga listrik bergetar dengan lampu pompa, penuh keserakahan. Anak ini benar-benar bayi, pedang peri ini sangat tajam. Saya mendengar itu sebelumnya, saya pikir Yo Ulan yang kalah membuat alasan. Sampai jumpa hari ini, tidak menyangka itu benar. Bayi ini memang bisa membuat kekuatan tempur anak ini melonjak, tapi masih terlalu banyak untuk melawan Yu Heng. Tahukah Anda, meskipun prajurit peri itu kuat, mereka hanyalah benda asing. Meskipun hal ini tidak menghalangi banyak pembangkit tenaga listrik untuk iri pada macan putih. Tapi tidak peduli seberapa kuat harta anak itu, apakah itu kelas 9 peri abadi? 9 basis kultivasi lapisan surgawi ke Yu Heng, tetapi itu nyata dan tirani. Dan Yulan memandangi pedang macan putih yang tajam dengan ki yang melonjak, dan serigala-serigala itu sangat rakus. Kamu Lan tidak berbohong kepada orang tua itu, anakmu penuh dengan bayi. Namun, di tangan anakmu, prajurit peri ini hanya akan hancur. Mengira ini bisa bersaing dengan lelaki tua itu, bahkan lebih gila. Qin Yichen, bagaimanapun, adalah sudut mulut terangkat, mencibir, kontes. Kamu terlalu banyak berpikir, Tuan Muda akan membunuhmu hari ini. Badai. Di antara lampu listrik dan batu api, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang lagi. Xian Wei yang ganas dan ganas membuat langit yang suram menjadi bumi yang gelap di atas kota Wuhai, dan langit tampak runtuh. Yo Ulan, yang berada di aula besar, melihat pemandangan ini dan menggertakkan giginya. Penatua, aku akan membantumu. Nafas Yo Ulan sangat keras, tetapi Ziyun adalah generasi yang ada di mana-mana, dan kecepatannya bahkan lebih kuat. Kedua cakar naga langsung dimusnahkan. Terakhir kali kamu lari cepat, hari ini kamu dipertemukan kembali dengan kakakmu. Yo Ulan tampak seperti pembunuh, serigala kejam. Hari ini, Tuan Penatua yang akan membawamu ke jalan. Bang bang bang. Di kota Wuhai, karena kedatangan seorang pemuda, Xian Wei mengamuk dan suara pembunuhannya setinggi langit. Saya melihat Qin Yichen mengambil pedangnya dan menjatuhkan tangannya. Pedang 100 zang muncul, dan pedang itu tajam. Itu benar-benar memotong ruang hampa menjadi dua ke langit di atas kota Wuhai, seolah permukaan cermin pecah menjadi dua setengah. Yu Heng juga ganas, serangan gencar, di atas dua deuklau, semburan cahaya gelap, dan tiba-tiba tumbuh.
tetapi berubah menjadi dua telapak tangan raksasa menutupi langit, ingin menghancurkan siluet ramping menjadi daging. Tanda seru. Orang tua berkata, prajurit peri ini sia-sia di tanganmu. Bes, kekuatan 9 Heavenly Layer muncul kembali. Itu dengan paksa menjepit pisau itu. Dengan wajah Yu Heng yang kejam, kohesi dua cakar, pisau itu tiba-tiba menembus tepi langit. Dan saat berikutnya, Deuklas bangkit lagi dan meluncur ke arah Qin Yichen. Kekuatan peri yang mengerikan ini benar-benar menggetarkan jantung kupu-kupu yang berdiri di kota, dan jantungnya bergetar. Kesombongan 9 lapisan surgawi seperti gunung yang tak terjangkau, dan mereka tercekik oleh tekanan. Tuan muda hati-hati. Sebagai pengingat, Butterfly Chongsan mau tidak mau berkeringat dingin untuk Qin Yichen, tapi ini adalah musuh terkuat yang mereka temui sejak memasuki makam para dewa. Kuncinya terletak di kota Wuhai, di mana semua orang melihat Anda dan Yu Heng tidak khawatir. Tetapi Tuan Muda memiliki banyak kekhawatiran dan harus tertinggal. Namun, betapapun cemasnya, Butterfly Chongsan hanya bisa menontonnya. Tingkat pertempuran ini membuatnya tidak berbeda dengan bunuh diri. Nah, mati. Yu Heng dengan dingin meneriakkan ruangan. Bahkan kekuatan abadi terkondensasi di telapak tangan besar itu. Xian Wei sangat kejam. Pada saat ini, banyak kekuatan yang diam-diam menebak. Dapatkah baju zirah peri anak itu memblokir telapak tangan ini? Jawaban di benak kebanyakan orang adalah tidak. Tetapi pada saat ini, saya melihat mata Qin Yichen berkedip, seperti kekuatan abadi laut emas di bawah terik matahari, mengembun dengan panik di belakangnya. Dan dalam sekejap, saya mendengar raungan yang mengguncang langit dan bumi. Gedung pencakar langit. Bayangan ilusi dari macan tutul yang menggaruk langit berdiri di langit, mengaum ke arah langit, sangat kecanduan membunuh. Bentuk harimau dan macan tutul, dan cakar macan tutul terangkat, dibandingkan dengan cakar serigala yang menutupi matahari. Bang! Tanda seru! Tanda seru! Dua cakar binatang buas bertabrakan, menyebabkan hembusan angin, dan kekuatan abadi yang menyapu langit membuat jantung bergetar. Sebuah thriller. Namun, dalam prestise immortal surgawi, saya melihat bahwa siluet ramping tidak meledak, tetapi berdiri di atas macan tutul langit yang terbelah. Niat membunuh melonjak, dan pikirannya bergerak seperti makan harimau, dan momentumnya seperti pelangi. Di hadapan cakar macan tutul yang ganas cukup untuk menutupi langit di atas Anda, rasa jijik tampaknya digantikan oleh ketakutan. Apakah ini kesempatan di peninggalan dewa klan macan tutul surgawi? Tidak heran kamu bisa menghancurkan suku Yuof. Kekuatan besar ini adalah teknik yang paling abadi. Cakar macan tutul jatuh dari langit, ingin menghancurkan segalanya. Melihat Yu Heng meledak dengan keras, dan di belakangnya juga ada serigala raksasa. Kamu peri serigala.